Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Renungan pagi hari ini adalah penyesalan Yudas dalam Injil Matius pasal 27 ayat 3 dan 4. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata menyesal mempunyai arti merasa tidak senang atau tidak bahagia, susah, kecewa, dan sebagainya karena telah melakukan sesuatu yang kurang baik, dosa, kesalahan, dan sebagainya. Hal inilah yang dirasakan atau dialami oleh Yudas ketika menjual Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Demi uang ia rela menjual dan menyerahkan Yesus untuk kepentingannya sendiri dan telah dikuasai oleh Mamon. Mamon mempunyai arti mencari keuntungan secara tidak benar, keserakahan, sesuatu yang bersifat materi seperti uang, harta benda, kekayaan duniawi yang menguasai seseorang dan mewakili sesuatu yang bertentangan dengan pelayanan kepada Allah. Disebutkan juga dalam Injil Lukas 16 ayat 11, "Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya?" Kemudian disambung dengan ayat 13 dikatakan, "Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon." Ternyata Yudas lebih memilih Mamon daripada percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, Yudas merasa menyesal atas perbuatannya seperti dikatakan dalam ayat 3. Tetapi penyesalannya sudah terlambat. Seperti ada pepatah bahasa Indonesia mengatakan, nasi sudah menjadi bubur. Dan dalam Alkitab Perjanjian Baru juga mencatat istilah, kita harus menjadi garam dan terang dunia. Jika garam itu sudah menjadi tawar, tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Matius 5 ayat 13. Ungkapan inilah yang harus diterima oleh seorang Yudas karena telah mengkhianati Yesus demi uang sebesar 30 perak. Yudas rela menjual Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Setelah sadar atas perbuatannya itu, maka Yudas berkata kepada imam-imam dan tua-tua, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi apa jawaban dari imam-imam dan tua-tua? "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Mendengar perkataan itu, Yudas segera pergi meninggalkan mereka dan dengan berpikir pendek serta merasa tertekan atau tertuduh, akhirnya Yudas mengambil jalan pintas dengan menggantung diri. Ayat 5. Jadi saudaraku yang terkasih, pada renungan hari ini kita dapat belajar, melihat, dan mengetahui sikap serta karakter dari seorang Yudas dalam mengikuti Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil, belum siap tahan uji dan lebih cenderung memuaskan hawa nafsunya atau mengikuti keinginan dagingnya sendiri. Marilah kita sebagai orang-orang yang terpilih untuk tidak meniru atau meneladani serta mengikuti cara dan pola pikir Yudas yang salah, tapi hendaklah kita taat dan setia dalam melakukan pekerjaan Tuhan serta selalu mengandalkannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.